Oke guys, kembali lagi dengan untuk cara pembuatan Google Form itu. Untuk kelanjutannya, di sini ketika kita sudah mengirimkan link yang yang sudah dibuat, nah itu teman-teman yang lain boleh mengakses link tersebut dengan cara mengisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lakukan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita buat melalui Google Form. Kemudian di sini kita melihat jawaban. Ada tulisan jawaban di sini. Itu berarti ada 18 teman yang sudah merespon atau mengisi formulir tersebut. Nah, di sini kita klik aja jawaban. Nah, ada 18 jawaban. Berarti teman-teman, kita lihat di sini. Nah, di sini nama jawaban-jawaban yang direspon oleh teman-teman kita ya. Nah, mereka sudah mengisinya. Nah, setelah itu kita akan memindahkan data-data tersebut ke dalam aplikasi bawaan dari tiap komputer atau laptop ya. Itu yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini ada tanda biru di bagian sudut kanan atas. Nah, terlihat di sini. Lihat di spreadsheet ini. Nah, kita klik aja. Klik. Nah, kemudian muncul seperti begini. Muncul seperti begini ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya sebelumnya itu kan saya sudah menyimpannya. Sebelumnya saya sudah tes sehingga sudah tersimpan otomatis seperti begini. Tapi kalau misalnya seperti belum menyimpannya, ada petunjuk-petunjuk khusus yang ketika kita klik bagian sini, nah di situ ada buat pengaturan atau setelan tambahan lainnya begitu. Pengaturan-pengaturan berdasarkan petunjuk yang sudah disediakan pada pengaturan sebelum kita sampai ke bagian sini. Nah, ketika kita sudah sampai di sini, kita akan download terlebih dahulu Excel ini, karena Excel ini dibuka di bagian Google Dokumen ya, Google Dokumen, Google Excel juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita download dulu supaya tersimpan di aplikasi bawaan yang terdapat pada laptop atau komputer. Di sini kita download dalam bentuk Microsoft Excel ya, bisa juga di-download dalam bentuk dokumen, PDF dan lain-lain. Tapi di sini kita fokus pada Microsoft Excel. Jadi kita download. Nah, kita lihat di bagian sini sudah terdownload ya. Nah, kita lihat filenya ada terletak di bagian mana. Itu bisa klik di bagian sini, atau kalau langsung buka bisa juga di sini. Tapi terlebih dahulu kita melihat file yang sudah kita download ini tersimpan di bagian mana. Nah, di sini ya. Ini bentuk folder ya, tersimpan di folder mana. Nah, di sini teman-teman, kita sudah download ya. Nah, di sini kita langsung buka dari sini. Bisa juga dibuka dari Google juga, seperti yang sudah terdownload itu. Nah, bisa buka di sini juga. Tetapi lihat di filenya terletak di mana dulu, kemudian kita buka. Nah, kita sabar ya, kita tunggu beberapa menit. Nah, ini di sini teman-teman sudah terbuka. Nah, di sini sudah tersimpan dalam aplikasi bawaan Microsoft Excel ya. Nah, enable editing biar bisa diedit semua. Nah, di sini ketentuannya ya kita merapikan biar mudah dibaca oleh orang lain juga, atau mudah dilihat juga. Nah, di sini ada 18 responden ya, 18 responden. Nah, di sini kita Ctrl A dulu supaya kita mengatur tulisan-tulisannya seperti di sini. Kita kasih 12, kemudian Times Roman di sini.
Nah, di sini sudah muncul. Oke, Times Roman. Kemudian kita memberi tabel pada data-data tersebut, data-data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk Excel. Kita buat dalam bentuk tabel dulu. Kalau misalnya sudah dalam bentuk tabel itu ada, kalau kita klik di bagian sini, di dalam sini, otomatis diarahkan pada tabel desain, muncul di sini tabel desain. Tapi kalau misalnya di luar data tersebut ini, paling tidak ada tabelnya di sini. Kalau kita klik di dalam sini, ya ada enable tabel desain di sini. Nah, berarti kita mengedit tabelnya dalam bentuk tabel ya. Kita pilih saja, saya memilih bentuk tabelnya ada di sini. Di sini. Nah, kemudian kita memberi judul pada tabel tersebut. Kita memberi judul. Nah, caranya gimana? Caranya kita kita menurunkan tabel ini, seluruh tabel ini ke bagian bawah. Pokoknya langgar 1-2 baris lah, begitulah. Nah, sehingga kita dapat memberi judul pada tabel tersebut. Nah, caranya seperti begini. Kita klik bagian 1 sini, ya 1, otomatis ya. Ya, itu semuanya ya. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah. Kita turunkan, ada menu home di sini dan kita mencari insert ya, insert. Berarti insert cells. Nah, otomatis dia sudah menurun ke bawah. Nah, karena masih belum, sehingga kita turun lagi satu lagi. Nah, otomatis ada ruangan kosong di atas sini, cukup untuk kita memberikan judul pada tabel tersebut ya, tabel yang sudah kita buat. Kita membuat pengaturan supaya sama juga ya. Soalnya ini hurufnya beda dari kolom-kolom yang lain ya, sehingga kita memberi juga hurufnya ya 12 Times Roman juga ya. Nah, sekarang sudah pas. Kemudian kita memberi judul pada tabel tersebut. Nah, judulnya yaitu tabel calon mahasiswa. Nah, setelah itu kita edit dulu tulisannya biar sama. Nah, kita edit dulu tulisannya biar sama. Times Roman. Nah, kemudian kita serong lagi ke bawah biar kelihatan ya. Kita serong lagi ke bawah. Nah, sudah. Setelah itu kita buat supaya bisa ditaruh di tengah-tengah sini. Bisa ditaruh di tengah-tengah. Nah, bagaimana caranya untuk di tengah-tengah? Nah, kita klik di bagian sini, ada tanda di sini. Ya. Kita klik aja. Nah, otomatis langsung ini judul tabel tersebut ada di bagian tengah-tengah. Nah, setelah itu teman-teman, kita save ya. Kita save, kemudian kita akan membuat semacam semacam kesimpulan atau hasil kesimpulan atau keterangan dari tabel tersebut ya. Keterangannya ya kita bisa buat di luar kolom ya, di luar kolom tabel ya. Nah, di sini kita bisa buat dalam bentuk tabel juga. Kalau ini kan tabel otomatis yang sudah ada dari Google Form. Nah, tapi kita buat tabel baru lagi. Kita klik saja di sini. Nah, setelah itu kita
kita tekan Ctrl Shift ya, Ctrl Shift, kemudian kita tekan tombol ke arah kiri ya, kanan, ke arah kanan. Nah, otomatis ditambah satu lagi. Nah, setelah itu tekan tombol ke arah bawah lagi. Nah, di sini kita akan mengisi atau memberikan keterangan dari judul atau dari tabel calon mahasiswa. 1, 2, 3, 4 ya, taruh 4 aja lah, 4 lah. Nah, setelah itu kita membuat tabel baru ya, tabel baru untuk memberikan keterangan. Oke. Nah, kita memberi karena muncul tabel baru. Ya, di sini kita akan memberikan judul bagian sini, keterangan ya. Ya, keterangan. Setelah itu jumlah. Oke. Nah, di sini kita membuat keterangan. Kita menulis kita tulis di sini jumlah responden. Dan di sini kita menuliskan karena di sini jumlah responden semuanya terisi dan mengisi data-data, kita tidak perlu menghitung banyaknya data. Paling sudah sesuai dengan jumlah responden. Sehingga kita di sini mengambil data-data yang agak berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diisi. Nah, semuanya kalau berkaitan dengan nama calon ya paling berbeda semua karena namanya berbeda, tidak mungkin sama. Nah, di sini alamat juga, upload akte kelahiran juga. Nah, di sini yang paling menarik perhatian di sini yakni sudah dibaptis atau belum. Ada yang belum dan ada yang sudah. Nah, dan di sini kita menghitung jumlah mahasiswa yang belum dan sudah, jumlah para calon yang belum dibaptis dan yang sudah dibaptis. Nah, di sini jumlah yang dibaptis ya, jumlah yang dibaptis. Setelah itu yang belum, jumlah yang belum dibaptis. Kita menghitung semua ya, jumlah responden ini. Jumlah responden otomatis ya ada 8, ada jumlah responden ya otomatis ada 18 ya, 18. Ini manual ya, manual. Setelah itu atau kita bisa menggunakan rumus juga, rumus yang sudah ada. Rumus kita menggunakan rumus yang ada pada Excel. Nah, di sini kita menggunakan rumus, kita klik di sini sama dengan sum. Nah, di sini muncul sum ya, muncul sum di sini. Oke, kita menjumlahkan semua responden. Ketika kursornya sudah muncul setelah kita besarkan dulu.
sudah muncul di bagian sini, kita klik bagian dari awal ya, dari awal sini ya, berada di bagian B7 ya, B7. Nah, kita tahu B7 dari mana? Di sini. Ini kolom B ya, kolom B, dan kolom ada 1 2 3 4 5 6 7. Sehingga muncul otomatis di sini B7. Nah, B7. Kita menjumlahkannya B7 sampai itu ya, simbolnya seperti begini ya. B7 sampai B berapa ini? 7 8 9 sampai B22 ya, sampai B22 ya. Kita klik B22. Nah, tutup kurung, kita enter. Nah, otomatis akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini sebenarnya. Tapi kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita ulangin ya. Kita ulangin. Zoom, buka kurung. Nah, kita mulai dari sini, kita tarik saja ke bawah. Kita tarik ke bawah. Oke. Muncul B22 di sini ya. B22, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Kita ulangin lagi. Zoom. Ya, karena ini sudah otomatis dan mempermudah, sehingga kita karena di sini Excelnya lagi mengalami gangguan, sehingga kita akan mengisi otomatis saja ya, mengisi otomatis di sini jumlah respondennya ada berapa begitu, ada 18 ya tadi, 18. Kemudian jumlah yang dibaptis ini juga. Ya, jumlah yang dibaptis di sini ada dari 18 responden yang belum dibaptis ini ada 1 2 3 4 5. Di sini ada 5. Jadi dari 18 responden ada 5 orang yang belum dibaptis, sehingga otomatis di sini yang sudah dibaptis itu ada 13 ya, 13 responden. Jumlah yang dibaptis ada 13. Nah, yang belum dibaptis ini ada 5 ya. Ada 5. Nah, di sini kita akan menghitung nilai rata-rata dari jumlah responden tersebut. Nah, nilai rata-ratanya kita klik di sini saja, kita gunakan rumus average. Average berarti itu menghitung jumlah rata-rata. Average ya. Di sini ada muncul di sini. Kita menghitung jumlah rata-rata dari keseluruhan ya. Dari keseluruhan. Kita klik di sini, tarik ke bawah, kemudian kita enter. Nah, jumlah rata-rata di sini ada jumlah 12. Ini sudah dibulatkan melalui Excel ya. Nah, otomatis data yang kita dapatkan sudah tersimpan dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, selesai. Nanti ya.